balik lagi nih ke channel YouTube-nya Autofam TV sama Angel. Nah, di video kali ini Angel bakalan nge-review salah satu stok unit baru yang ada di Autofam. Kali ini tuh ada mobil SUV Mitsubishi Pajero. Tapi kalau yang biasanya itu 4x2, kali ini lagi ready stok yang 4x4. Jarang-jarang banget nih. Makanya sebelum Angel kasih cuplikannya, kalian pastiin dulu nih udah like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan skip videonya sampai habis ya. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. But when you got this whole thing, I like the way you look at me. Oke, ini dia ya mobilnya Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahunnya 2019, tapi untuk pemakaiannya dia di 2020. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya. Udah pasti ya kalau body dari Pajero ini dia super sporty, dan dari kuncinya pun dia udah keyless ya, karena bisa lihat nih kuncinya udah keyless. Kita langsung bahas dari bagian depannya dulu. Lampunya sendiri pun dia udah full LED ya. Di bagian bawahnya ini ada LED DRL-nya, ada proyektor headlamp-nya juga. Terus untuk Pajero Sport ini dia ada 6 titik sensor ya. Di bagian kiri ada 2, di bagian tengah ada 2, sama di bagian kanan pun ada 2. Terus kalau kita lihat di bagian grillnya juga ada aksen list chrome-nya ya. Tapi untuk list chrome dia nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu lebay juga. Dan di Pajero Sport Dakar 4x4 ini dia kameranya 360 derajat view-nya ya. Jadi ada 4 kamera, yang pertama di bagian depan, samping kanan kiri ada, sama di bagian belakang. Untuk posisi kamera depannya ini ada di bagian bawah sini nih, di bawah emblem Mitsubishi-nya ya. Untuk road clearance sudah pasti mobil ini tinggi banget ya, ini mobil SUV, jadi kalian gak perlu khawatir bakalan ngegesrak atau kena genangan atau gimana, jadi kenangan kan. Bagian bawahnya lagi nih juga ada lampu fog lamp-nya ya. Untuk lampu fog lamp dia bentuknya bulat nih, ada di bagian bawah sini, tapi untuk fog lamp dia belum LED ya. Lanjut lagi ke bagian kap mesinnya. Ini untuk kap mesin dia tuh ada tarikan-tarikan garisnya gitu ya, jadi bentuknya juga nggak monoton. Ada sedikit kerutan-kerutannya di sini, di bagian tengah sama di bagian pinggirnya. Dan sekarang kita coba aja buat buka bagian mesinnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas mesinnya ya. Untuk Pajero Sport Dakar 4x4 ini dia cc-nya di 2400 ya, sama 6 silinder. Untuk tenaganya dia di 179 horsepower dan torsinya di 430 Nm. Untuk bahan bakarnya dia yang diesel ya. Di bagian atas ini ada peredamnya juga. Untuk bagian mesin pun dia udah dicat ikutin warna putih, jadi lebih rapi juga. Dan yang terpenting adalah mobil ini nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan ini tahunnya juga masih muda banget ya, tahun 2019, pemakaiannya di 2020. Jadi garansi masih on. Tapi untuk penyangganya dia belum hidrolik ya. Ini penyangganya di bagian depan sini. Untuk kap mesin dia agak berat sih karena dia besar kan. Untuk bagian mesin mungkin cukup, kita lanjut next ke bagian How sampingnya. about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes. Oke, kita next ke bagian sampingnya nih ya. Kalian kan tadi udah ngeliat untuk tampilan depannya. Kalau dari bagian samping kalian nggak kalah sportinya juga ya kalau dilihat nih. Mitsubishi Pajero ini dia emang cukup panjang juga, dan mobilnya ini emang agak lebar ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakang, kita bahas dulu dari bagian bannya. Untuk bannya ini dia pakai merek Dunlop ya. Untuk ukurannya di 265/60, untuk ringnya di ring 18. Velgnya udah velg model baru, udah two-tone polish. Di bagian tengahnya ini ada emblem Mitsubishi-nya juga. Dan bannya ini juga belum botak ya, masih baru banget, jarang pakai, kilometernya pun masih rendah. Terus kita naik lagi ke bagian samping.
Untuk spion dia udah retract ya, jadi kalau kalian kunci atau buka dia udah otomatis ngelipat sendiri. Terus di bagian bawahnya ini ada lampu sen di bagian samping, tapi untuk spionnya ini dia warnanya tuh list chrome gitu ya, tapi bagian bawahnya ini dia warnanya hitam. Terus kan kameranya udah 360 derajat, jadi di bagian bawah spionnya juga ada kameranya nih. Ini untuk bagian kiri, bagian kanannya juga sama ya ada. Untuk bagian atas ini dia ada talang airnya. Untuk talang air dia aslinya black glossy gitu. Ada roof racknya juga di bagian atas. Untuk handle pintu dia aslinya aksenis chrome ya. Ini udah ada smart entry-nya juga, jadi tinggal kalian pencet aja. Yang penting kuncinya ada di dekat kalian. Terus ini ada tarikan list chrome juga di bagian bawah sampai belakangnya aja. Tapi untuk bagian atas gak ada ya, karena ada talang airnya. Di bagian bawah ini disediain juga ada footstep, karena mobil ini juga cukup tinggi ya. Jadi footstep ini bisa ngebantu kalian buat masuk ke bagian dalamnya. Untuk tangki dia ada di bagian kiri, untuk bahan bakarnya diesel ya. Untuk bagian samping mungkin cukup. Kita lanjut ke Just bagian for depan. tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dari eksteriornya. Ini untuk tampilan belakangnya sebenarnya hampir sama aja ya, kayak tipe 4x2 pun sama. Di bagian atas ini ada spoilernya, terus di bagian tengahnya dia ada high mount stop lamp ya, tapi high mount stop lampnya kan biasa nempel di spoiler ya, kalau ini dia nempelnya di kaca belakang nih. Ini ada wipernya juga. Di bagian tengah ada emblem Mitsubishi-nya, di bagian kiri ada emblem Pajero Sport untuk tipenya, dan di bagian kanan ini untuk tipe 4x4 Dakar ya. Jadi ini bukan 4x2 tapi 4x4. Untuk stop lamp belakangnya pun dia terlihat sporty ya. Udah LED juga, tapi untuk setnya tetap masih pakai halogen untuk lampu belakangnya. Terus di bagian bawah tengahnya ini untuk lampu reflektor. Di bagian tengah ini ada tambahan sih ya, aksesoris aja, ada aksen-aksen list chrome-nya lagi. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah situ. Dan untuk sensor belakang dia sama ya, ada 6, jadi pinggir 2, tengah 2, pinggir kirinya juga ada 2. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Untuk buka bagasi kalian buka dari sini ya. Sorry, ini pintunya masih kekunci. Kita buka dulu. Ini baru kita buka. Untuk bagasinya memang gak terlalu besar ya, tapi kalau kalian naruh tas atau koper kecil ini masih muat sih. Di bagian kiri tuh ada buat kunci roda ya biasanya. Terus kalau kalian emang butuh space yang lebih luas untuk bagasinya, kalian bisa lipat aja nih kursi belakangnya. Ini tinggal kalian tarik, dia rata lantai ya. Ini tinggal ditarik sama. Terus kalian bisa pakai bagian belakang ini jadi lebih luas. Kalian mau bawa barang-barang juga lebih muat banyak jadinya. Untuk nutup pintu bagasinya dia manual ya, karena Pajero ini emang nggak ada power back dooran. Ini kita tarik. Dan sekarang kita langsung. Heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby, Oke, kita next ke bagian interiornya nih ya. Sebenarnya untuk interior sih menurut Angel nggak begitu banyak perbedaan ya dibandingkan tipe yang 4x2. Untuk joknya pun sama, ini dia udah pakai black leather seat, jadi joknya udah kulit. Untuk bagian driver pun dia pengaturannya udah electric seat ya. Tapi untuk bagian driver aja nih, untuk bagian penumpang sampingnya dia belum elektrik. Terus untuk bagian door trimnya, ini dia belum soft touch ya di bagian atas, tapi di bagian bawahnya ini dia udah soft touch. Untuk pengaturan kacanya pun 4 kaca ini sudah auto semua. Ada window lock, ada central lock. Untuk pengaturan spionnya dia ada di sebelah kanan sini. Terus di bagian handle pintu bagian dalam dia sama ya. Modelnya aksennya pakai aksen list chrome. Di sini ada aksen silverannya sedikit untuk ganggang pintu buka tutup jadi lebih gampang juga. Di bagian bawah ini ada cup holder sama door pocket kecil. Ada ini juga nih, ada speaker di bagian bawah ya. Untuk bagian kanan ini ada tombol start stop engine-nya. Ada tweeternya juga nih di bagian atas. Dan untuk pengaturan spionnya tadi ya, udah retract, udah elektrik juga, jadi kalian tinggal atur aja. Terus di bagian bawahnya lagi nih untuk tombol stability control nih, untuk ini ya, sensor parkir juga di bagian sini. Sama ini ada tombol untuk FCM-nya nih. Kalian bisa atur FCM near atau far atau middle nih, kalian tinggal atur aja. Ini untuk jarak sama mobil depan gitu ya. Di bagian bawah ini ada tuas buat buka tangki sama buat buka kap mesin. Untuk kap mesin dia ada di bagian bawah kanan. Terus kita lanjut ke bagian setirnya.
Untuk bagian setirnya pun dia udah dilapisin kulit ya. Di bagian kiri ini untuk kalian atur source untuk volume sama head unitnya. Dan yang ngebedain dari tipe 4x4-nya ini dia ada tombol untuk view kameranya ya. Nih, ini cuma ada di tipe 4x4. Ini ada tampilan kamera 360 derajatnya, terus ada guide line-nya juga ya. Jadi pas kalian nyetir kalian kelihatan nih tuh posisinya. Kalian bisa lihat ya, mempermudah kalian juga nih buat parkir atau gimana. Terus di bagian kanannya ini ada cruise control-nya. Ini untuk pengaturan MID hampir sama sih ya. Terus bagian bawahnya ini ada pedal shift-nya juga, yang kanan untuk naikin, yang kirinya untuk turunin. Bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, bagian kanan untuk pengaturan lampunya. Untuk pengaturan setirnya dia ada di bagian samping kiri ya. Dan untuk Pajero ini dia udah tilt dan teleskopik. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Untuk kilometer mobil ini sendiri pun masih di 12.000 ya. Jadi kalian masih bisa ngerasain mobil ini tuh kayak mobil baru. Karena barunya kan masih mahal ya, 700 jutaan. Untuk Pajero 2019 ini kita buka harga dengan 600 juta. Untuk harga kreditnya lebih murah di 500 jutaan. Tapi untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di website kita. Terus di bagian tengahnya ini untuk head unitnya. Kalian bisa lihat ya, ini untuk layar dia nggak terlalu besar. Ini kita balik ke menu dulu. Ini simple sih. Udah touchscreen juga. Kalau kalian back, ini dia ke maps ya untuk navigasi. Ini kalau menu kalian tinggal pencet lagi. Untuk pengaturan audio, terus pakai Bluetooth bisa, jam, pilih bahasa juga bisa ya. Ini untuk tombol power sama matinya ada di bagian kiri. Untuk volume ada di bagian kanan. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian tengah sini. AC-nya pun dia udah auto ya. Dan ini masih berfungsi semua dengan baik. Ini untuk temperaturnya. Terus ini untuk fan unit bagian tengah, dan ini udah dual zone juga ya, kalian bisa lihat nih kiri kanan. Di bagian tengah ini ada tombol untuk lampu hazard, bagian bawahnya lagi ini untuk rear AC-nya ya, sama ada power outlet juga nih di bagian kanan. Di bagian tengahnya ini dia pakai aksen black dosi gitu ya, jadi kalian lihat nih mengkilap ya. Untuk transmisi ini automatic, nih 8 percepatan. Nah yang bedain lagi nih di bagian tengahnya sini, karena ini kan yang 4x4 ya, ini jadi ada pengaturan ininya. Terus ini udah electric parking brake juga. Yang bagian kiri ini untuk mode off-roadnya ya, bagian kanan ini untuk hill descent controlnya. Di bagian tengahnya ini ada 2 cup holder lagi nih di bagian sini ya. Terus armrest tengah pun dia udah soft touch. Kalau kalian buka ini untuk console box tengah tuh dia cukup besar ya, cukup luas. Ada power outletnya lagi 12 volt di bagian dalam. Ada colokan juga untuk USB. Kita next ke bagian atasnya. Di atas ini ada sun visor, dilengkapi dengan kaca juga ya, tapi dia kaca aja, nggak ada lampunya. Ini kita lipat lagi di bagian tengahnya untuk lampunya, tapi untuk lampu dalam dia belum LED ya, jadi warnanya masih kuning nih. Dan di Pajero ini dia udah ada sunroof nih pastinya ya. Jadi kalian tinggal buka aja karena udah elektrik, tinggal dibuka sekali. Nah dia kebuka nih, tapi dia ada di bagian depannya aja ya, kalau di bagian belakang dia nggak ada. Dashboard dia belum soft touch ya, masih hard plastik. Di sini ada lengkap juga dengan SRS airbag-nya, ada sedikit tarikan silverannya. Terus di bagian bawah kita coba buat buka. Nah ini buku-bukunya masih lengkap semua ya, ini tebal banget. Jadi ini masih tahun pertama beli dari baru, dan kilometernya tuh masih 12.000. Jarang pakai juga nih mobilnya. Kita tutup lagi ya. Untuk bagian depan mungkin cukup ya. Sekarang kita coba ke bagian You belakang. got fire running right there in your eyes. Oh yeah. Oke, kita next ke bagian tengahnya ya. Ini untuk baris keduanya. Kalian di tengah ini bisa duduk bertiga. Untuk bagian kursi sih sebenarnya sama, cuma di bagian tengahnya ini dia ada armrest sama cup holdernya ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, bisa dilipat aja, bisa duduk bertiga di sini. Tapi untuk headrest dia cuma 2 ya, kanan kiri. Tapi sebenarnya untuk Pajero ini dia bisa untuk 7 penumpang. Tapi kalau Angel lebih suka duduk di depan dibandingkan belakang ya. Karena di bagian belakang ini dia makin lama tuh makin naik-naik gitu ya. Apalagi di bagian belakang sini itu bakalan lebih sempit lagi sih untuk legroomnya. Kalau di bagian tengah sih lebih oke. Ini juga masih bisa dimundurin, tapi tetap lebih nyaman untuk duduk di depan. Apalagi buat orang yang punya tinggi ini ya. Di bagian atas ini kanan ini untuk AC-nya. Di
Kalau pengaturan AC-nya dia di bagian tengah sini. Ini ada lampunya juga, lampu baca di bagian tengah. Jadi kalian kalau duduk di belakang juga nggak perlu khawatir bakalan kepanasan. Ini ada pocket belakangnya juga. Untuk door trim sebenarnya dia hampir sama ya. Ini untuk handle pintu dia pakai Asami's chrome, terus di bagian bawah ada door pocketnya. Tapi untuk kacanya dia belum auto, dia autonya cuma di bagian drivernya aja. Di bagian bawah ini ada door pocket, ada speakernya juga. Untuk bagian belakang sih cukup ya, dia mobilnya simple juga. Jadi gimana guys, kan udah ngeliatnya untuk review dari Mitsubishi Pajero 4x4 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 12 juta karena kena progresif 2 ya. Buat harganya ini masih kisaran 600 juta, tapi untuk harga kreditnya ini di bawah 600. Untuk kalian yang lagi cari mobil-mobil SUV lain, kalian bisa juga langsung kepoin ke website kita di www.autofam.net atau bisa juga tanya Angel aja ke nomor WhatsApp 0813 8787 6800 atau bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.